bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi pengukuran. Saya sudah menyiapkan beberapa macam alat ukur di sini. Yang pertama, saya sudah membawa alat ukur yaitu gelas ukur. Ya. Saya juga sudah membawa termometer laboratorium. Kemudian saya di sini membawa jangka sorong seperti ini. Ada mikrometer sekrup dan juga ada stopwatch digital. Setelah ini saya akan membahas satu persatu fungsi dari alat-alat ini beserta cara penggunaannya. Simak terus ya. Alat ukur besaran panjang yang pertama yakni mistar atau penggaris dan rollmeter. Keduanya memiliki ketelitian antara 1 mm hingga 0,5 mm. Jangan lupa saat menggunakan mistar atau rollmeter, mata harus melihat tegak lurus dengan skala yang ditunjuk. Berikut akan saya jelaskan tentang cara penggunaan alat ukur jangka sorong. Jangka sorong memiliki ketelitian hingga 0,01 mm. Fungsinya dapat mengukur diameter suatu benda yang tidak dapat diukur menggunakan penggaris, juga dapat mengukur kedalaman celah atau lubang pada suatu benda. Perhatikan bagian-bagian jangka sorong berikut. Ada rahang dalam, rahang luar, skala nonius, skala utama, baut pengunci rahang, dan tangkai ukur kedalaman. Sekarang saya akan menjelaskan cara penggunaan alat ukur jangka sorong. Di sini saya akan mengukur diameter dalam dari cincin ini. Kita akan menggunakan rahang atas atau rahang dalam dari jangka sorong. Kita masukkan cincinnya ke dalam rahang atas. Kemudian kita geser skala noniusnya sampai pas. Jika sudah pas ya, kemudian kita kunci bautnya. Kemudian kita lihat skala utamanya. 0 dari skala nonius ini berhenti di skala utama yaitu 1,6. Di sini ya nolnya. Berarti skala utamanya kita tulis skala utama sama dengan 1,6. Satuannya kita lihat di sini, sentimeter. Selanjutnya kita lihat skala nonius. Di sini yang paling lurus skala nonius dengan skala utama, kita lihat yang paling lurus adalah angka ini, 5. Oke, kita tulis dulu skala nonius sama dengan 5. Tapi tunggu dulu. Di skala nonius ini ternyata ada ketelitiannya. Ketelitiannya adalah 0,05 mm. Maka di sini angka 5 ini kita kalikan dulu dengan ketelitian. Jangka sorong 0,05 mm. Kemudian kita kalikan 5 kali 0,05 sama dengan 0,25. Satuannya milimeter. Setelah itu kita jumlahkan. Hasil dari skala utama kita jumlah dengan skala nonius. Tapi kita lihat dulu. Satuan dari skala utama dan skala nonius berbeda. Maka kita rubah dulu. Kita rubah ke sentimeter ya. Maka 0,25 mm kita rubah ke sentimeter, hasilnya 0,025. Jika sudah sama satuannya, sekarang baru kita jumlahkan. Skala utama ditambah skala nonius. Berapa hasilnya? Ya, benar sekali, 1,625 cm. Maka diameter dalam dari cincin ini adalah 1,625 cm.
Untuk memudahkan pekerjaan manusia, sekarang telah dikembangkan jangka sorong digital. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara penggunaan alat ukur mikrometer sekrup. Cara penggunaan alat ukur berupa mikrometer sekrup. Alat ini bisa digunakan untuk mengukur ketebalan benda yang lebih tipis ya, dengan pengukuran yang lebih teliti. Bagian-bagian mikrometer sekrup terdapat rahang tetap, rahang putar, bingkai, pengunci, silinder tetap, silinder putar, pemutar silinder, dan silinder bergerigi. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu buah buku untuk saya ukur ketebalan dari buku ini. Oke, kita putar dulu mikrometer sekrupnya. Nah, jika sudah, kita kunci. Kemudian barulah kita lihat skala yang ditunjukkan. Jika sudah pas ya skalanya, kemudian kita tulis. Di sini skala utamanya terlihat berhenti di angka 2. Ini 0, 1, 2. Maka kita tulis skala utama pada mikrometer sekrup adalah 2. Di sini satuannya milimeter ya kalau pakai mikrometer sekrup. Kemudian kita lihat skala Nonius. Ini skala Nonius yang di sini. Di sini berhenti di angka 45. Maka kita tulis skala Noniusnya sama dengan 45. Tapi di mikrometer sekrup dia memiliki ketelitian sebesar 0,01 mm. Maka skala Nonius ini harus kita kalikan dulu dengan ketelitiannya, kali 0,01 mm. Hasilnya 0,45 mm. Maka hasil pengukuran dari ketebalan buku kita bisa jumlahkan antara skala utama dan skala Nonius dengan 2 ditambah 0,45. Hasilnya 2,45 mm. Langsung bisa kita jumlahkan karena satuannya sama. Selanjutnya kita belajar tentang cara penggunaan termometer laboratorium. Sekarang saya akan menjelaskan cara menggunakan termometer laboratorium seperti yang ada di tangan saya ini. Oke, termometer laboratorium ini sengaja diberi pegangan seperti ini agar nanti pada saat penggunaan atau pengukuran suhu hasilnya lebih akurat ya. Ini di gelas kimia atau gelas beker sudah saya isi dengan air. Saya beri warna biar lebih jelas saat tertangkap kamera. Nah, saya masukkan termometernya. Termometer ini ya ujungnya tidak boleh menyentuh dasar dari gelas beker ini. Kenapa? Karena agar lebih akurat pengukuran suhunya. Nah, setelah kita celupkan seperti ini, barulah kita lihat skala yang ditunjukkan pada termometer. Nah, sekarang kita baca skala pada termometer. Coba ya, perhatikan. Termometernya tidak menyentuh dasar ya. Nah, pada saat membaca skala termometer, mata kita harus tegak lurus dengan skala yang ditunjukkan oleh termometer. Di sini terlihat berapa derajat dan ternyata skala yang ditunjukkan adalah 28. Karena ini termometer Celcius, maka hasilnya 28 derajat Celcius. Kemudian kita akan belajar cara menggunakan stopwatch digital. Sekarang di tangan saya sudah ada alat berupa stopwatch untuk pengukur waktu. Di sini cara penggunaannya ada tombol untuk start sebelah sini atau stop, dan di sebelah sini ada reset atau split ya. Berarti untuk memulai pengukuran waktu kita
klik start, stop, reset untuk memulai kembali. Gitu ya. Oke. Dan yang terakhir, kita akan belajar cara menggunakan gelas ukur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara penggunaan alat yang sudah ada di depan saya ini. Ini adalah gelas ukur. Di sini ada ukuran yang berbeda, dua gelas ukur ini. Tentu saja perbedaannya adalah ketelitian dari skala pada gelas ukur ini. Ya, gelas ukur ini bisa digunakan untuk mengukur volume benda, baik yang tidak beraturan maupun yang beraturan. Benda yang tidak beraturan, contohnya di sini saya bisa mengukur volume dari cincin emas, atau kita akan mengukur volume dari kelereng ini. Caranya, kita lihat dulu volume sebelum kelereng dimasukkan ke gelas ukur. Kita lihat volumenya berapa, kemudian kelerengnya kita masukkan dan kita lihat lagi perubahan volume pada gelas ukur. Nah, sebelum kelereng ini kita masukkan ke gelas ukur, kita lihat dulu skala pada gelas ukur sebelum benda dicelupkan. Cara bacanya harus tegak lurus ya. Di sini kita lihat bahwa volume air pada gelas ukur sebelum dicelupi benda adalah 20 ml. Setelah itu kita masukkan kelerengnya ke dalam gelas ukur. Kemudian kita lihat berapa perubahannya. Berubah menjadi 22 ml. Berarti kita bisa mengetahui volume dari kelereng adalah volume akhir dikurangi volume awal, atau volume setelah dicelupkan kelereng dikurangi volume sebelum dicelupkan kelereng. Hasilnya adalah 2 ml. Demikian pembelajaran pada hari ini. Jika ada yang kurang jelas, silakan tonton kembali video ini di channel YouTube ini. Baiklah, jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat belajar meskipun di tengah pandemi. Saya akhiri, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.